Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Raja Wali Quraisy, Abdurrahman Al-Dakhil. Bab 4, Pelarian. Diyar Hinan, Provinsi Kansarin Syam 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada tengah malam, Amir Abdurrahman beserta rombongannya segera meninggalkan kediaman mereka melalui jalan rahasia. Badar memimpin jalan, Sahla menggendong Sulaiman dan beberapa budak laki dan perempuan membawa buntalan kain yang berisi makanan sederhana. Memanfaatkan kekacauan yang ada, rombongan kecil ini berhasil meninggalkan kota dengan menyamar sebagai pengungsi. "Suamiku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Haura. Wajahnya tampak sangat sedih saat melihat Sulaiman tertidur di pangkuan Sahla. Amir Abdurrahman tak langsung menjawab. Setelah berpikir sesaat, barulah ia berkata, "Pertama-tama, kita harus mengamankan diri dulu. Kita harus menjauh dari pusat-pusat pemerintahan. Apa rencanamu kalau begitu?" Haura kembali bertanya. Amir Abdurrahman menjawab, "Aku pernah kenal dengan seseorang yang tinggal di sebuah dusun kecil di tepian Sungai Efrat. Dulu, ia pernah memiliki suatu masalah dan aku membantunya. Bukan aku tak ikhlas, tapi aku berharap dia masih mengingat budiku padanya." Selanjutnya, Amir Abdurrahman menoleh pada Badar. "Kau ingat akan hal ini, Badar?" "Yang mana Tuan? Setahuku Anda sudah banyak membantu orang," jawab Badar. "Tentang seseorang dari Irak yang terlibat perselisihan tanah dengan sepupu jauhku, Yazid," ujar Amir Abdurrahman mengingatkan. Mendengar itu, Badar tertawa. "Oh, yang itu. Saya ingat. Saat itu, Tuan Yazid mengatakan bahwa Anda dan dia sudah tak ada hubungan keluarga. Dia bahkan melempar saya dengan sandal sebagai pelampiasan." Haura geleng-geleng kepala, "Sampai seperti itu?" Amir Abdurrahman menjawab, "Ya, sampai seperti itu. Memang, kalau sudah bicara harta, keserakahan akan memutus kekeluargaan. Saat itu, aku juga sangat marah padanya, jadi aku memukulnya sekali." "Harusnya Anda tak perlu semarah itu, Tuan. Apalagi, saya hanyalah seorang budak," timpal Badar seraya terus mengendalikan untanya. Amir Abdurrahman menggeleng. "Kau tumbuh besar bersamaku sejak kecil. Aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Mana mungkin aku membiarkan ada yang menindasmu di depanku. Lagi pula, apa bedanya budak dan orang merdeka di hadapan Tuhan semesta alam? Tak ada, kan?" Mendengar ucapan ini, Badar tersenyum getir. Memang benar, sejak kecil, ia sudah tumbuh bersama Amir Abdurrahman. Salah satu kebiasaan para penguasa adalah menyiapkan seorang budak untuk menjadi pengawal dari para pangeran sejak kecil. Budak ini akan dididik dengan ketat. Ia dilatih secara militer, diberi bekal pendidikan seperti para pangeran. Tujuannya agar saat dewasa, sang budak dapat menjadi pengawal sekaligus pendamping pangeran dalam beberapa urusan. Budak-budak itu didapatkan dari hasil membeli di pasar budak. Namun, tak jarang, orang tua mereka sendirilah yang menjual anak-anak untuk dijadikan budak sejak kecil. Alasannya tentu saja uang dan jika beruntung, kehormatan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 8 hari, rombongan Amir Abdurrahman sampai di tujuan. Badar 3 hari sebelumnya telah berangkat terlebih dahulu untuk membuat beberapa pengaturan, salah satunya, menemukan dan menjemput Hisyam, adik sang Amir. Badar yang tengah berada di punggung kudanya mengawasi dari pinggir jalan desa. Saat melihat rombongan Amir Abdurrahman mendekat, ia segera menggebah kudanya untuk menghampiri. "Assalamualaikum. Selamat datang, Tuan," ujarnya sopan. Amir Abdurrahman menjawab, "Waalaikumsalam. Bagaimana keadaanmu, Badar?" "Alhamdulillah, semua aman. Tuan Hisyam sudah menunggu di kediaman Anda. Namun, jangan berharap sebesar tempat tinggal kita sebelumnya,"
jawab Badar setengah bercanda. Apa kau sehat Badar? Bagaimana Sahla? Tanya Haura saat melihat Badar. Alhamdulillah, kami semua sehat. Sahla sudah tak sabar untuk bertemu Anda dan Sulaiman. Jawab Badar sedikit menganggukkan kepala. Amir Abdurrahman kembali bertanya, Badar, bagaimana pengaturannya? Untuk penyamaran, kita harus merubah identitas. Tuan Faruk sudah menyiapkan segalanya. Jawab Badar. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah tiba di kediaman yang Faruk sediakan. Tampak Faruk bersama istrinya sudah berdiri di luar untuk menyambut. Assalamualaikum, sapa Amir Abdurrahman setelah ia turun. Faruk menjawab salam itu dengan baik dan keduanya pun untuk sesaat berpelukan. Amir, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga Anda. Tapi Anda jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Amir Abdurrahman tersenyum, terima kasih Tuan Faruk. Bantuan Anda memang sangat kami butuhkan. Semoga Tuhan membalas dengan kebaikan. Pada saat mereka tengah berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah beberapa tetangga Faruk. Faruk, siapa orang-orang ini? Tanya seseorang yang berbadan gemuk. Oh, rupanya kau Abduh. Ini keponakanku, Zahid, yang dulu pernah kuceritakan dia untuk sementara akan menetap di sini. Abduh tersenyum, oh, jadi ini yang namanya Zahid. Tampan sekali. Selamat datang, Nak. Amir Abdurrahman berkata dengan sopan, terima kasih Paman Abduh. Semoga Paman dan keluarga sehat semua. Abduh tertawa senang, sama-sama, Nak. Semoga kau dan keluarga dinaungi keselamatan. Oh ya, rumahku ada di ujung jalan ini. Di halamannya ada 2 pohon kurma yang bersilang. Di sini tak banyak rumah, maklum, hanya desa kecil. Kau pasti akan mudah menemukannya. Jika kau sedang senggang, mampirlah. Kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Seraya tersenyum lebar, Amir Abdurrahman menjawab, tentu. Tentu saja, Paman Abduh. Aku tak akan melewatkan tawaranmu ini begitu saja. Abduh menoleh pada Faruk lalu berkata, aku suka keponakanmu ini. Dia tahu bagaimana cara bicara kepada orang tua. Setelah sedikit berbasa-basi, Abduh dan kawannya pergi. Mereka bilang akan menjala ikan di sungai. Amir Abdurrahman memandangi punggung Abduh dan teman-temannya. Setelah itu, sang Amir menarik napas panjang dan melangkah masuk ke kediaman. Waktu berputar dengan cepat. Tak terasa, sudah hampir 3 bulan berlalu. Kehidupan Amir Abdurrahman, yang kini bernama Zahid, berjalan dengan normal. Sang Amir memanjangkan kumis dan janggutnya untuk membantu dalam penyamaran. Sikapnya yang pandai bergaul membuatnya disukai oleh banyak orang. Kesehariannya diisi dengan kegiatan rata-rata penduduk desa. Kadang memancing, bertani dan membuat beberapa perkakas sederhana dari kayu. Lihat dirimu, ternyata kau lumayan berbakat untuk menjadi tukang kayu, kata Haura di suatu siang seraya mengantarkan makanan. Ia terlihat mengagumi bangku kayu yang dibuat oleh suaminya. Amir Abdurrahman tersenyum masam. Apanya yang tukang kayu? Lihat produk yang dibuat oleh Badar. Katanya seraya menunjuk beberapa meja dan kursi yang terjejer rapi. Terlihat Badar sedang mengukir beberapa kaki kursi di hadapannya. Hei, Umar, sejak kapan tanganmu menjadi begitu terampil? Tanya Amir Abdurrahman pada Badar yang kini bernama Umar. Badar tersenyum, pertanyaan macam apa ini Tuan Zahid? Tentu saja sejak kecil aku ini sudah terampil. Hahaha. Haura yang kini bernama Salwa itu geleng-geleng kepala melihat tingkah keduanya. Meski status mereka adalah tuan dan budak, tapi melihat akrabnya hubungan mereka, orang luar pasti akan menyangka bahwa kedua orang ini betul-betul bersaudara. Aduh, tiba-tiba Amir Abdurrahman berseru. Haura kaget dan Badar sontak berlari mendekat. Ada apa? Tanya Haura cemas. Ia melihat suaminya memegangi mata dan meringis. Sepertinya ada sesuatu yang masuk ke mataku.
Rasanya perih dan panas. Bantu aku untuk masuk ke dalam, ujar sang Amir dengan nada masam. Badar segera memapah tuannya ini ke dalam. Sesampainya di kamar, Badar berkata, barangkali beberapa serpihan kayu atau debu. Sebaiknya Anda pejamkan mata dulu selama beberapa saat. Aku akan segera ambilkan air. Setelah itu, kita akan bilas. Amir Abdurrahman yang masih memejamkan mata mengangguk. Tak lama kemudian, Badar kembali. Ia segera membimbing Amir Abdurrahman untuk membilas mata. Setelah beberapa kali, sang Amir merasakan bahwa keadaannya sudah membaik. Kendati demikian, matanya masih terasa agak perih. Suamiku, kupikir sebaiknya kau hari ini istirahat saja. Biar Badar yang meneruskan pekerjaanmu, ujar Haura prihatin. Baiklah, Badar, tolong kau urus sisanya, ujar Amir Abdurrahman singkat. Setelah berkata begitu, sang Amir memutuskan untuk beristirahat. Ia berpesan agar dibangunkan saat waktu salat sudah tiba. Matahari sudah tergelincir dari pusat langit. Lamat-lamat, azan salat zuhur mulai berkumandang. Haura bergegas menuju kamar suaminya dan membangunkannya. Haura, waktu apa ini? Tanya Amir Abdurrahman saat terjaga. Ini waktu zuhur. Kenapa? Tanya Haura tak mengerti. Zuhur, tapi kenapa agak gelap? Apa kau menutup semua jendela? Tanya Amir Abdurrahman lagi. Haura menjawab, suamiku, jangan bercanda. Tadi memang jendela utama memang tertutup, tapi sekarang sudah kubuka. Mendengar itu, Amir Abdurrahman terdiam. Ekspresi wajahnya jadi tegang. Haur mau tak mau jadi agak panik. Suamiku, apa yang terjadi? Amir Abdurrahman menelan ludah. Sepertinya, penglihatanku bermasalah. Apa? Bermasalah bagaimana? Haura tercekat. Penglihatanku kabur. Semua tampak buram. Jawab Amir Abdurrahman tak berdaya. Haura tersentak. Ia seperti mendengar petir di siang bolong. Badar, tolong, panggil Haura panik. Bersambung.